Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Allahumma shrah sudurana wa tazawwaz 'an sayyi'atina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazla idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Amma ba'd, ikhwani fiddin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, atas berkenan Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, hidayah serta kekuatan yang diberikan kepada kita sehingga kita sampai di majelis yang mudah-mudahan menjadi majelis yang pantas disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai majelis yang mendatangkan sakinah, majelis yang mendatangkan rahmat, majelis yang mengundang para malaikat untuk mendoakan kita, dan majelis yang dibanggakan Allah SWT kepada sekalian malaikat. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada 6 kejahatan yang Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kita untuk berlindung terhadap ke-6 kejahatan ini, sampai setidak-tidaknya 12 kali sehari. Pertanda bahwa ke-6 kejahatan ini begitu kuatnya menghalangi dan menghadang jalan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menghilangkan kebahagiaan hidup. Maka seumpama bahwa 12 kali seseorang mengulang itu adalah perlindungan, diharapkan seseorang dengan mengulang 12 kali itu minimal menjadikan proteksi terhadap dirinya itu betul-betul utuh. Dan sebenarnya bukan sesuatu yang baru bagi kita. Hanya kami angkat tema ini untuk menjadikan kita lebih ingat dan tidak melengahkan salah satu syariat yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW dan tidak terlewat
karena begitu pentingnya pengaruhnya dalam kehidupan kita. 6 kejahatan itu adalah yang pertama kejahatan syirik, di mana Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya memerintahkan kita untuk membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalimat tauhid yang diumpamakan membaca satu surat ini semakna dengan sepertiga Al-Quran, karena memang sepertiga dari isi Al-Quran itu muatannya adalah tauhid, mengantarkan seseorang Abdullah, hamba Allah ini menemukan Rabbnya, menemukan penciptanya, menemukan sang Khaliknya, sehingga disitulah ia bisa melepaskan segala belenggu keterbatasan hidup menuju kemerdekaan, di mana ia bersama dengan penciptanya. Qul, katakan Allahu ahad, Allah itu satu dan tidak ada ilah yang lain, sehingga tidak perlu seseorang itu menoleh ke kanan dan ke kiri. Siapa itu Allah yang satu? Allahus samad, yaitu Allah tempat kita menggantungkan segala urusan. Apapun itu, urusan kecil adanya apalagi besar, itu kita gantungkan urusan, kita sandarkan, kita percayakan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan, sehingga tidak perlu khawatir seseorang mengkhawatirkan hubungan dengan seseorang manakala ada putranya, karena peluang nepotismenya ada. Maka Allah tidak berputra. Walam yulad, dan tidak pula dilahirkan. Kalau dilahirkan maknanya punya seorang ibu dan punya seorang ayah, sehingga bisa mengadukan. Andai kata ada ketidaksesuaian, bisa diadukan. Andai kata punya ayah dan ibu, Allah tidak punya. Maka tidak ada yang bisa diadukan tentang Allah ini kepada siapa, tidak ada. Dan dipertegas lagi, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak akan pernah ada yang bisa menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengulang ini dengan lesannya, harapannya ketika sudah paham demikian, itu akan menarik hatinya, kemudian membingkai perbuatannya dengan tauhid ini. Karena peluang kesyirikan ini ternyata begitu besar. Kalau ada satu titik saja kesyirikan ini ada di hati, dan sebelum menyebar ke perbuatan, biasanya awalnya dari hati dalam hal meyakini, ini bisa merusak banyak keyakinan. Seorang yang tanggal 1, tanggal 2 biasa mendapat gaji, mendapat upah. Begitu upah diterima, kemudian lihat angkanya, ini upah segini apa cukup? Nah, kalau perusahaan segini terus, siapa bisa menghidupi karyawannya, sementara BBM akan naik? Kemungkinan tiba-tiba nanti kemudian hari
dia bisa menuhankan perusahaan, menuhankan yayasan kalau dia kerja di bawah yayasan, menuhankan sertifikat, menuhankan SK. Karena dengan itu dia bisa berbuat banyak. Dan saya ingatkan, hati-hati. Saya kalau nggak nyekolahkan SK saya ini tidak mungkin bisa punya rumah. Nah, terus Allah mau ditaruh di mana? Kecil memang, tapi lama-lama nanti merembet. Saya tidak bisa punya motor, saya tidak bisa punya termos sekalipun, kecuali kalau nggak kredit. Sekarang ini bukan persoalan kreditnya akhirnya, tapi persoalannya kemudian bisa menguras yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dihantam tauhid kita. Kemudian Allah, kemudian ada tandingan-tandingan yang lain. Bahwa Allah mampu mengubah segala yang ada di muka bumi ini dengan kuasanya, apa yang menurut manusia mungkin tidak pernah terpikir sama sekali. Barangkali kisah Panglima Khalid ibn Walid ini kisah yang di antara sekian kisah ketika ia harus dihadapkan koalisi pasukan Romawi dengan Persia pada pukulan terakhir, dan dihadapkan ia harus meminum segelas racun. Segelas racun ini kalau diminum berefek secara umum itu mematikan. Dan andai kata betul-betul berlaku itu, maka kaum muslimin saat itu akan kehilangan panglima terhebat, dan pasukan koalisi akan bersorak-sorai kemenangan, dan jatuh mental pasukan kaum muslimin. Sebaliknya, kalau racun itu diminum dan tidak mematikan panglima mereka, maka akan menaikkan mental kaum muslimin dan akan menjatuhkan mental musuh-musuh. Khalid bin Walid ingin bermain dengan keyakinannya bahwa kalau Allah lam yakun lahu kufuwan ahad, bahwa Allah as-samad, amat bergantung dan bisa merubah sesuatu yang ada tidak menjadi tidak ada, yang berbahaya menjadi tidak berbahaya. Maka diambillah racun itu dan dia berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan namamu ya Allah, tidak ada yang membahayakan yang di langit dan yang ada di bumi kecuali bahaya itu dari. Kalau engkau telah menuliskan itu bahaya, maka semua manusia untuk menghalangi atau tidak bahaya tetap bahaya. Tapi kalau engkau menghendaki tidak bahaya, sekalipun menurut hukum yang biasa berlaku itu adalah bahaya, maka tidak bahaya. Maka jangan bahayakan segelas racun ini untukku. Kira-kira begitulah makna doa. Maka diminumlah, dan subhanallah tidak meninggal. Kisah ini cukup baik dicatat para ahli tarikh, tapi